Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 9 subtema 3 pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya yaitu PPKN KD 1.4, 2.4, dan 3.4. Selanjutnya ada bahasa Indonesia yaitu KD 3.4, dan yang terakhir IPS KD 3.3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menuliskan kesimpulan informasi isi iklan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca tentang teks materi iklan, siswa dapat menjelaskan pengertian iklan elektronik dan jenis-jenis iklan elektronik dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat menuliskan informasi yang disampaikan dalam iklan dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan membaca teks materi tentang kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa, siswa dapat mengidentifikasi usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa, dan contoh peristiwa kehidupan yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan bermain peran tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, siswa dapat mengetahui pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dengan kegiatan berlatih menulis cerita tentang usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa, siswa menceritakan tentang usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa dengan tepat. Yang terakhir, dengan kegiatan berdiskusi tentang jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait kegiatan ekonomi, siswa dapat mengungkapkan pendapatnya tentang cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Mari kita belajar bersama-sama. Sore hari, Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Ketika Edo sedang asik menonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut. Amati iklan yang dilihat oleh Edo. Setelah mencermati iklan tersebut, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, informasi apa saja yang kamu peroleh? Yang kedua, simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat sendiri. Tuliskan di buku tulis kalian. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa iklan radio,
iklan televisi, dan iklan media digital interaktif atau internet. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu ada iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio suara saja. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan sound effect atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Yang kedua yaitu iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Yang ketiga yaitu iklan media digital interaktif atau internet. Iklan media digital interaktif internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Amatilah iklan elektronik, baik iklan di radio, televisi, maupun internet. Tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati. Berikan juga tanggapan terhadap iklan yang kamu amati. Apakah iklan menarik dan jelas dalam penyampaiannya? Silakan kalian tulis di buku tulis kalian dengan membuat tabel seperti yang ada pada buku paket. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa antara lain: yang pertama, mengadakan festival budaya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam. Selanjutnya yang keempat yaitu mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Yang ketujuh, mengadakan peringatan Hari Besar Nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semuanya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan.
Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun. Antara lain, yang pertama, peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Yang kedua, pertengkaran antar warga. Yang ketiga, tawuran antar pelajar atau warga. Kemudian yang keempat, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Yang kelima, konflik antar suku dan lain-lain. Perilaku-perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya. Caranya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Maksudnya, mata pencaharian masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkan. Misalnya, kalian mendapati seseorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi. Kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela bahkan merendahkan. Yang kedua, yaitu menghormati orang yang sedang bekerja. Maksudnya kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja, tidak peduli pekerjaan itu bagus atau tidak menurut kamu. Misalnya kamu sedang memasuki gerbang sekolah, kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukkan kepala. Selanjutnya, menghargai pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun. Misalnya dengan ibu penjaga kantin sekolah, pedagang kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu membiasakan membeli produk-produk lokal. Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produksi sandal dan tas. Jika kamu ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat. Membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu mensejahterakan petani Indonesia. Kamu telah mengetahui cara menghargai mata pencaharian masyarakat yang multibudaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang coba kamu diskusikan dengan temanmu tentang cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat dipahami kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.